Padok Eropa sore itu terasa berbeda. Angin dingin menyapu lorong-lorong sempit di antara motor-motor Moto3 yang terparkir rapi, sementara para mekanik bekerja dalam diam yang aneh. Tidak ada tawa, tidak ada canda, hanya bisikan. Sebuah nama mulai beredar pelan, nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat beberapa kepala menoleh. Veda Ega. Di ruang hospitality, beberapa manajer tim saling bertukar pandang. Nama itu asing bagi telinga mereka, bukan dari Spanyol, bukan dari Italia, apalagi Prancis. Indonesia, gumam salah satu engineer dengan senyum tipis penuh keraguan. Namun layar laptop di depannya menampilkan grafik yang tak bisa diabaikan, garis konsistensi lap time yang tajam dan berbahaya. Di sudut padok yang lain, seorang scout Red Bull berdiri mematung. Kacamata hitamnya menyembunyikan ekspresi, tetapi matanya tak lepas dari motor bernomor kecil yang baru saja masuk pit. Data telemetri masih mengalir deras, seolah sirkuit sendiri sedang bercerita tentang seorang rider yang melawan batas logika. Beberapa rider Eropa mulai menyadari keganjilan itu. Mereka melihat papan waktu, lalu saling bertanya tanpa suara. Nama yang sama muncul lagi, dan lagi. Tidak teratas, belum, tapi cukup dekat untuk mengganggu ego mereka. Cukup dekat untuk membuat tidur malam tak lagi tenang. Media padok mencium sesuatu. Kamera mulai bergerak lebih sering ke arah yang tidak biasa. Mikrofon diarahkan, meski belum tahu apa yang ingin ditangkap. Naluri jurnalis berteriak, ada cerita besar yang sedang lahir, dan itu datang dari arah yang tak pernah mereka duga. Di balik semua itu, Veda Ega duduk sendiri di dalam pit. Helm masih terpasang, napasnya berat, matanya menatap lurus ke depan. Ia tak mendengar bisikan, tak peduli rumor. Baginya, lintasan hanyalah medan perang, dan hari itu ia merasa satu langkah lebih cepat dari kemarin. Saat matahari mulai turun dan bayangan motor memanjang di aspal, satu hal menjadi jelas, ini bukan sekadar latihan biasa. Padok Moto3 telah mencium ancaman baru. Dan tanpa suara, dunia balap mulai bertanya, siapa sebenarnya Veda Ega? Pintu ruang analisis Red Bull tertutup rapat. Di dalamnya, cahaya layar monitor memantul di wajah para engineer yang biasanya tenang, kini tegang. Grafik telemetri memenuhi dinding digital, kecepatan masuk tikungan, sudut kemiringan, throttle control. Di antara puluhan nama rider muda Eropa, satu nama menyala seperti anomali yang tak bisa disembunyikan, Veda Ega. Seorang analis senior memperbesar grafik sektor 3. Garis merah milik Veda memotong lebih dalam, lebih berani, nyaris nekat. Dia ngerem lebih lambat, tapi motornya tetap stabil, gumamnya pelan, seperti takut kesimpulannya terdengar terlalu berlebihan. Ruangan itu terdiam, karena semua melihat hal yang sama. Data lap demi lap diputar ulang. Bukan satu kali cepat, bukan keberuntungan sesaat. Konsistensi Veda justru membuat angka-angka lain tampak biasa. Di dunia Red Bull, bakat boleh diperdebatkan, tapi data adalah hukum. Dan hukum hari itu sedang menunjuk ke satu arah. Namun keraguan tetap muncul. Track ini cocok untuknya, ujar seorang engineer lain mencoba rasional. Bagaimana di sirkuit teknis? Bagaimana di tekanan race? Pertanyaan itu menggantung, sampai layar lain menampilkan hasil dari lintasan berbeda. Polanya sama. Tidak sempurna, tapi berbahaya. Nama Veda Ega kini bukan lagi bisikan. Ia menjadi topik utama di ruangan yang menentukan masa depan rider-rider dunia. Beberapa orang mulai membandingkannya dengan talenta-talent lama yang pernah salah dinilai. Tidak ada yang ingin mengulang kesalahan melewatkan mutiara mentah. Di luar ruangan itu, padok masih bergumam. Rider-rider Eropa merasakan perubahan atmosfer. Mereka tak tahu apa yang terjadi di balik pintu tertutup, tapi insting pembalap jarang salah, ada. Seseorang yang sedang naik level. Saat malam turun dan lampu padok satu persatu menyala, keputusan belum diambil. Namun satu hal sudah pasti, Red Bull tak lagi sekadar mengamati. Mereka sedang menghitung risiko, dan untuk pertama kalinya, Indonesia masuk dalam perhitungan serius.
Pagi itu Paddock terbangun lebih cepat dari biasanya. Kabut tipis masih menggantung di atas sirkuit, namun di tribun pit lane, satu sosok sudah berdiri sejak matahari belum sepenuhnya muncul. Scout Red Bull itu kembali, kali ini bukan untuk melihat angka, tapi menilai nyali. Sesi latihan dimulai. Suara mesin Moto3 memecah udara, dan mata sang scout langsung tertuju pada satu motor yang meluncur tenang keluar pit. Tidak agresif, tidak mencari perhatian. Namun justru ketenangan itu yang terasa mengancam, seperti pemburu yang menunggu waktu tepat. Lap demi lap berlalu, sampai momen itu datang. Di tikungan cepat yang selama ini jadi titik aman rider Eropa, Vega masuk lebih dalam. Terlalu dalam, menurut logika. Satu overtake, lalu dua, lalu tiga, dalam satu rangkaian tikungan. Papan waktu berubah liar, dan pit lane mendadak gaduh. Beberapa mekanik berdiri refleks. Seorang leader senior menggelengkan kepala, tak percaya dengan apa yang baru saja dilihat. Itu bukan manuver nekat, bukan aksi putus asa, itu keputusan dingin, dieksekusi dengan presisi yang tak seharusnya dimiliki leader seusianya. Scout Red Bull menurunkan kacamatanya. Tangannya bergerak cepat mencatat, bukan waktu, tapi cara. Sudut tubuh, posisi lutut, respon motor saat throttle dibuka. Ini bukan hanya cepat, ini bisa dibentuk. Dan itu adalah bahasa yang paling dipahami Red Bull. Sesi berakhir, tapi kegaduhan tak mereda. Nama Vega kini diucapkan dengan suara lebih keras, lebih jelas. Bukan lagi rasa penasaran, melainkan peringatan. Beberapa rival mulai bertanya pada kru mereka sendiri, dia siapa? Di pit, Vega melepas helmnya perlahan. Wajahnya tetap datar, seolah apa yang barusan terjadi hanyalah rutinitas. Ia tak melihat ke tribun, tak tahu siapa yang sedang memperhatikannya. Namun di kejauhan, satu keputusan besar mulai bergeser, dari ragu menjadi tertarik. Keesokan harinya, Paddock tak lagi berbisik, ia berbicara lantang. Media Eropa mulai menurunkan headline yang tajam, nyaris menusuk. Fenomena sesaat, keberuntungan di lintasan tertentu. Nama Vega kini menghiasi portal balap, tapi dengan nada meragukan, seolah dunia tak siap menerima kenyataan baru. Di ruang konferensi pers, pertanyaan-pertanyaan berubah dingin. Bukan soal teknik, bukan soal progres, melainkan asal-usul. Apakah ini hanya proyek marketing Asia? Lontar seorang jurnalis senior. Ruangan seketika hening, dan beberapa orang saling pandang. Kata-kata itu terlalu familiar, terlalu sering digunakan untuk meremehkan. Di balik layar, tekanan mulai terasa. Manajer-manajer tim Eropa menggelar diskusi tertutup. Beberapa terang-terangan tak setuju Red Bull melirik leader non-tradisional. Moto3 bukan tempat eksperimen, ujar salah satu dari mereka, dengan nada lebih politis daripada teknis. Vega merasakan perubahan atmosfer itu di lintasan. Overtake-nya kini dibalas lebih agresif, ruangnya dipersempit, jalurnya ditutup. Ini bukan lagi sekadar balapan, ini ujian mental. Dunia seolah ingin melihat apakah ia akan goyah saat dipaksa bertarung di zona abu-abu. Namun justru disitulah ketenangan Vega berbicara. Ia tak membalas emosi dengan emosi. Ia memilih jalur lain, waktu lain, celah yang tak terlihat. Setiap lap menjadi pernyataan sunyi, aku masih di sini. Scout Red Bull mengamati semua itu dari kejauhan. Bukan hanya catatan waktu yang ia perhatikan, melainkan cara Vega bertahan di bawah tekanan. Kecepatan bisa dilatih, mental seperti ini jarang ditemukan. Dan justru saat dunia meragukan, keyakinan di satu kubu mulai mengeras. Saat matahari tenggelam dan bayangan sirkuit memanjang, satu kesimpulan perlahan terbentuk, skeptisisme mungkin bisa mengguncang nama, tapi tidak karakter. Dan tanpa disadari siapapun, Vega baru saja lulus dari ujian paling kejam, diakui tanpa diminta. Malam turun perlahan di paddock, membawa keheningan yang tak biasa. Keramaian media mereda, suara mesin menghilang, menyisakan dengung lampu pit yang setia menyala. Vega duduk di kamar hotel sederhana,
masih mengenakan kaos tim, menatap kosong ke arah jendela. Hari-hari penuh tekanan itu belum memberinya waktu untuk bernapas. Ponselnya tergeletak di meja, sunyi, sampai getar pendek memecah kesunyian. Nomor asing, kode negara Eropa. Veda menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya, seolah firasat buruk dan harapan besar bertabrakan di dadanya. Ia mengangkat telepon itu dengan tangan yang sedikit bergetar. Suara di seberang terdengar tenang, profesional, tanpa basa-basi. Perwakilan Red Bull. Kalimat demi kalimat mengalir seperti peluru. Evaluasi selesai, data dikunci, keputusan diambil. Veda mendengarkan, hampir tak berkedip, saat satu kalimat menghantamnya pelan tapi dalam. Kesempatan Moto3 2026 ada di meja. Ruangan itu mendadak terasa sempit. Semua keraguan media, tekanan lintasan, dan tatapan sinis seolah berkumpul di satu titik. Ini bukan sekadar kontrak, ini undangan masuk ke dunia yang hanya bisa diakses oleh segelintir orang, dan kesalahan sekecil apapun bisa menghancurkan segalanya. Setelah panggilan berakhir, Veda terdiam lama. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Di balik helm dan statistik, ada anak muda yang sadar betul jalan ini tidak ramah. Tidak ada jaminan, hanya kerja keras, sorotan tajam, dan ekspektasi yang kejam. Di belahan dunia lain, berita itu belum bocor. Indonesia masih tidur, tak tahu bahwa sejarah sedang ditulis dalam diam. Tak ada sorak, tak ada kamera, hanya keputusan sunyi yang akan mengubah arah segalanya. Malam itu, Veda berdiri dan menatap bayangannya sendiri di cermin. Ia tak tersenyum, tak pula ragu. Dalam hati, satu janji terucap pelan namun tegas, jika aku melangkah, aku akan melangkah sepenuhnya. Dan tanpa suara, perjalanan menuju Moto3 2026 resmi dimulai. Pagi itu, ruang fitting Red Bull terasa dingin meski lampu menyala terang. Seragam balap dengan logo banteng merah tergantung rapi, seolah menunggu siapapun yang berani memikul maknanya. Saat Veda Ega mengenakannya untuk pertama kali, ia merasakan sensasi ganjil, bangga, tapi juga berat, seperti mengenakan ekspektasi dunia di pundaknya. Begitu ia melangkah keluar, kamera menyambut tanpa ampun. Kilatan lampu, pertanyaan cepat, dan sorot mata penuh penilaian menghantam bertubi-tubi. Dari reader yang dulu dianggap kejutan, kini Veda resmi menjadi proyek besar. Setiap geraknya tak lagi bebas, semua dicatat, dibandingkan, dan diprediksi. Di ruang briefing, para engineer berbicara lugas. Tidak ada kalimat penghibur. Target disampaikan dengan angka, bukan perasaan. Red Bull tak mencari sensasi, mereka mencari hasil. Veda mengangguk, memahami bahasa itu sepenuhnya, bahasa yang sama dinginnya dengan statistik yang dulu membawanya ke sini. Namun tekanan sesungguhnya datang dari dalam. Malam-malam menjadi lebih sunyi, pikiran lebih ramai. Veda mulai merasakan beratnya simbol di dada. Jika gagal, ia tak hanya membawa namanya sendiri, ia membawa harapan Indonesia, dan reputasi Red Bull yang tak mengenal kata maaf. Di lintasan uji, kesalahan kecil langsung disorot. Telemetri ditarik, dianalisis, diputar ulang. Setiap sepersekian detik dipertanyakan. Ini bukan lagi tempat belajar dengan santai, ini laboratorium kecepatan, dan Veda adalah subjek utamanya. Beberapa rival memperhatikannya dari jauh. Tak ada lagi senyum sinis, hanya tatapan tajam. Seragam itu mengubah segalanya. Veda kini bukan sekadar ancaman potensial, ia target yang sah untuk dikalahkan. Saat hari uji berakhir, Veda duduk sendiri di pit, helm tergeletak di sampingnya. Keringat bercampur debu sirkuit menempel di wajahnya. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri kembali. Tekanan boleh menghimpit, sorotan boleh membakar, tapi satu hal sudah jelas, ia tak datang sejauh ini untuk mundur. Sirkuit masih basah oleh embun pagi saat tes pramusim Moto3 dimulai. Langit kelabu menggantung rendah, seolah ikut menekan mental para rider. Di pit Red Bull, suasana hening, bukan karena kurang percaya,
tapi karena semua tahu hari ini adalah hari penentuan pertama bagi Veda Ega. Motor meluncur keluar pit dengan suara halus namun tegas. Di lap awal, Veda tak memaksa. Ia membaca lintasan, merasakan grip, menyelaraskan diri dengan mesin baru yang lebih buas. Beberapa orang mencatatnya sebagai kehati-hatian berlebihan, tanpa tahu bahwa ia sedang menabung sesuatu. Lap demi lap, ritme mulai terbentuk. Waktu Veda turun perlahan, konsisten, tanpa lonjakan aneh. Hingga pada satu lap tertentu, throttle dibuka lebih berani. Motor meraung, garis balap berubah, dan sektor demi sektor mulai memerah di layar monitor. Ruang telemetri mendadak tegang. Seorang mekanik veteran mendekat ke layar, menyipitkan mata. Angka yang muncul terlalu rapi untuk tes perdana. Tidak liar, tidak kasar, hanya cepat. Terlalu cepat untuk ukuran pendatang baru. Ketika papan waktu resmi diperbarui, keheningan jatuh seperti palu. Nama Veda Ega muncul di posisi yang membuat beberapa orang menoleh dua kali. Tak ada teriakan, tak ada selebrasi, hanya saling pandang, seperti baru saja menyaksikan sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Di lintasan, beberapa rival mulai menyesuaikan helmnya, menatap papan waktu lebih lama dari biasanya. Mereka tahu arti tes pramusim. Ini bukan soal poin, tapi pesan. Dan pesan itu baru saja dikirim dengan jelas. Veda masuk pit dan melepas helmnya. Wajahnya tetap tenang, hampir datar. Ia hanya mengangguk pelan ke arah kru. Namun di dalam pit Red Bull, satu kesimpulan mengendap tanpa perlu diucapkan, ini bukan proyek nekat, ini bisa jadi ancaman nyata. Pagi itu, notifikasi ponsel Veda Ega tak berhenti bergetar. Pesan datang bertubi-tubi, dari bahasa yang ia kenal sejak kecil. Media nasional mulai memberitakan hasil tes pramusim, dan nama Veda mendadak memenuhi lini masa. Dari warung kopi sampai grup keluarga, satu kalimat berulang, Indonesia punya wakil di Moto3. Di tanah air, euforia tumbuh cepat. Potongan video lap cepatnya beredar luas, dianalisis, dibanggakan. Komentator lama yang pernah skeptis kini ikut terdiam. Ini bukan lagi mimpi kosong, ini data, ini fakta, ini lintasan Eropa yang ditaklukkan sedikit demi sedikit. Namun dukungan besar selalu datang bersama tekanan baru. Harapan berubah menjadi beban yang halus tapi berat. Veda membacanya malam itu, sendirian di kamar hotel. Doa, kebanggaan, dan ekspektasi bercampur dalam satu layar kecil. Ia menutup ponsel, menarik napas panjang, menyadari bahwa ia kini membawa lebih dari sekadar helm dan motor. Di padok, atmosfer ikut berubah. Beberapa kru mulai menyapa dengan cara berbeda, lebih hangat, lebih hati-hati. Media internasional yang sebelumnya ragu kini mulai bertanya dengan nada penasaran. Indonesia bukan lagi catatan kaki, ia mulai menjadi cerita utama. Red Bull mengamati dampak itu dengan tenang. Mereka tahu sorotan global bisa menghancurkan atau menguatkan. Briefing mental digelar, bukan untuk menurunkan ekspektasi, tapi untuk menjaga fokus. Lintasan tetap sama, pesan mereka singkat. Dunia boleh ribut, aspal tetap jujur. Veda kembali ke sirkuit dengan perasaan campur aduk. Di balik helm, ia merasakan denyut baru, energi yang bukan berasal dari mesin. Setiap gas yang dibuka kini terasa. Seperti jawaban, bukan hanya pada rival, tapi pada jutaan mata yang menatap dari jauh. Saat matahari sore memantul di aspal dan sesi berakhir, satu hal menjadi jelas, Veda Ega tak lagi sendirian. Di belakangnya, sebuah bangsa berdiri. Dan di depan, tantangan berikutnya menunggu, karena dukungan sebesar ini hanya berarti satu hal, tak ada ruang untuk bersembunyi. Padok Moto3 kembali terasa dingin, tapi kali ini bukan karena cuaca. Hasil tes pramusim telah menyebar ke semua tim, dan nama Veda Ega kini terpampang di papan briefing rival-rivalnya. Bukan lagi sebagai kejutan, melainkan objek analisis. Di ruang teknis tim Eropa, video onboard Veda diputar berulang. Sudut pengereman, pilihan garis, bahkan kebiasaan kecil saat keluar tikungan dicatat. Dia tidak panik, ujar seorang pelatih singkat.
Kalimat sederhana, tapi cukup untuk membuat suasana menegang, karena ketenangan adalah senjata paling berbahaya. Di lintasan, sikap para rider berubah. Celah yang dulu terbuka kini ditutup lebih cepat. Manuver yang dulu dibiarkan kini dibalas keras. Veda merasakan tekanan itu secara langsung. Ini bukan kebetulan, ini pesan tanpa kata, kau sudah diperhitungkan. Namun perang sesungguhnya terjadi di kepala. Provokasi kecil mulai muncul, lambat di jalur ideal, latte block, manuver abu-abu yang sulit diprotes. Veda diuji, bukan hanya refleksnya, tapi emosinya. Satu kesalahan reaksi bisa menjadi tiket jatuh, atau label ceroboh yang sulit dihapus. Di pit Red Bull, responsnya dingin dan terukur. Mereka tak melarang agresi, tapi menuntut kecerdasan. Biarkan mereka gelisah, pesan engineer utama. Strategi mereka jelas, jika lawan sibuk mengincar Veda, berarti fokus mereka sudah terpecah. Veda menyerap semuanya dalam diam. Ia belajar membaca bahasa tubuh rival, mendengar mesin mereka, menunggu momen yang tak tertulis di buku strategi. Kecepatan masih ada, tapi kini ia menyimpannya seperti pisau di balik jaket. Saat sesi latihan berakhir, beberapa rider menoleh ke arah pit Red Bull lebih lama dari sebelumnya. Tak ada senyum, tak ada ejekan. Hanya tatapan yang mengakui satu kenyataan pahit, pendatang baru ini bukan akan pergi. Malam itu, menjelang balapan perdana, Veda menutup visor helmnya perlahan. Dunia sudah melihat cukup, kini giliran lintasan yang bicara, karena satu bab terakhir menunggu, dan semua mata akan tertuju pada saat yang sama, lampu start Moto3 2026. Lampu start menyala merah, lalu perlahan padam. Detik itu, dunia seakan menahan napas. Ribuan penonton di sirkuit menatap lurus ke depan, kamera menyala tanpa henti, dan jutaan mata di seluruh dunia menunggu momen yang akan menentukan sejarah. Di barisan depan, Veda Ega menekan gas perlahan, motor bernyawa di bawahnya, siap melesat melampaui batas. Tikungan pertama datang cepat, sengit, penuh risiko. Rider Eropa menutup celah, mencoba menekan, menguji keberanian sang pendatang baru. Namun Veda, dengan ketenangan yang telah diasah berbulan-bulan, menavigasi setiap belokan seolah membaca lintasan dengan mata ketiga. Kecepatan dan instingnya menyatu, motor dan tubuh menjadi satu. Lap demi lap, strategi dan keberanian bertemu. Setiap overtake adalah pernyataan, bukan sekadar aksi. Ia bukan lagi nama di papan, tapi ancaman nyata. Rival-rival yang dulu meremehkan kini mulai mengalah di tikungan terakhir, dan bahkan mereka yang kuat pun harus mengakui, Veda Ega berbeda. Di pit Red Bull, kru menahan napas. Grafik telemetri berwarna merah di setiap sektor, angka yang menandakan dominasi yang tak terduga. Beberapa mekanik saling pandang, terdiam. Ini bukan hanya kemenangan di papan waktu, ini bukti bahwa investasi dan keyakinan mereka pada seorang rider Indonesia tidak salah. Di tanah air, jutaan fans menahan napas. Televisi, ponsel, radio, semua tersambung pada satu nama. Sorak-sorai virtual membanjiri media sosial, dan bendera merah putih terlihat di setiap sudut dunia maya. Seorang anak di Jakarta menatap layar, dan tanpa sadar, sebuah legenda baru lahir di depan matanya. Ketika garis finish muncul, Veda menyalip beberapa rival terakhir, menutup balapan dengan catatan waktu yang mengejutkan. Motor berhenti, ia menurunkan visor dan menatap sekeliling dengan wajah datar namun penuh makna. Ini bukan akhir, ini baru permulaan, awal legenda Indonesia di Moto3. Sore itu, di sirkuit yang dingin dan keras, satu hal jelas, Red Bull memilih tepat, dunia menyaksikan, dan Veda Ega telah menulis sejarah. Ia bukan sekadar pembalap muda lagi, ia simbol ambisi, keberanian, dan bukti bahwa dari tanah tropis pun, legenda dunia bisa lahir.